warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Marketing Public Relation dan Social Marketing. Saya akan menjelaskan itu bagian poin A, yaitu pertama, marketing public relation merupakan sebuah proses perencanaan dan juga pengevaluasian program-program yang dijalankan oleh manajemen perusahaan. Program tersebut bertujuan untuk mendorong pembelian produk atau jasa serta kepuasan konsumen akan produk atau jasa tersebut melalui kesan yang sebisa mungkin menghubungkan perusahaan dan produknya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya yaitu peran marketing publik menurut Kotler dan Keller 2006. Pertama, yaitu membangun dalam peluncuran produk baru. Kedua, membantu dalam reposisi produk yang matang. Ketiga, membangun kepentingan atau minat dalam sebuah kategori produk. Keempat, yaitu mempengaruhi target kelompok yang spesifik. Kelima, yaitu membela produk yang mengalami masalah publik. Keenam, yaitu membangun citra perusahaan dengan cara mencerminkan kebaikan pada produk-produknya. Selanjutnya, yaitu social public relation adalah menjalani komunikasi untuk membangun hubungan baik dan positif antara organisasi dan publiknya. Tujuan public relation yaitu pertama, menciptakan pemahaman antara perusahaan dengan publik. Kedua, yaitu membangun citra korporat. Ketiga, corporate social responsibility. Keempat, yaitu membentuk opini publik yang favorable. Kelima, membentuk goodwill dan kerjasama. Selanjutnya yaitu ruang lingkup public relation. Di sini terbagi menjadi 10 bagian, yaitu pertama, hubungan internal. Kedua, publisitas. Ketiga, advertising. Keempat, press agency. Kelima, public affairs. Keenam, lobbying. Ketujuh, manajemen isu. Kedelapan, hubungan investor. Kesembilan, pengembangan. Ke-10 bagian lain sesuai kebutuhan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramiwati Isdiko, NIM 181022067. Di sini saya akan menjelaskan subbagian B, yaitu publik internal. Memasuki era globalisasi dan menghadapi rencana otonomi pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan tinggi Indonesia menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki, sehingga mampu menghasilkan output berkualitas yang berdaya saing tinggi. Tuntutan peningkatan kualitas ini di samping datang dari aktivitas akademika sebagai bagian organisasi atau yang disebut dengan publik internal, juga datang dari masyarakat atau yang disebut dengan publik eksternal. Dari publik sebagai klien datang tuntutan untuk meningkatkan kualitas pengajaran yang dapat menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu menghadapi persaingan era globalisasi. Sedangkan dari publik sebagai mitra datang tuntutan untuk peningkatan kualitas hasil penelitian dan kualitas pengabdian pada masyarakat yang mampu menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Media sosial memang ibarat pedang bermata dua bagi perusahaan atau organisasi. Di satu sisi memang memudahkan berkomunikasi dengan publik baik itu internal maupun eksternal. Namun, di sisi lain karyawan kadang tak mempertimbangkan resiko penggunaan media sosial. Karena ketidakhati-hatian tersebut, karyawan mungkin memposting informasi sensitif atau menuliskan hal-hal yang buruk terkait perusahaan sehingga merusak reputasi perusahaan tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan perlu memiliki kebijakan terkait media sosial. Organisasi sektor publik pada era modern telah dituntut untuk selalu efektif, efisien, dan akuntabel dalam memperhitungkan biaya ekonomi, sosial, serta dampak negatif dari aktivitas yang dilakukannya. Dalam organisasi sektor publik maupun swasta, anggaran merupakan hal yang penting dalam kemajuan organisasi, karena anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu yang dapat dinyatakan dalam bentuk moneter. Publik internal terdiri dari kelompok-kelompok tertentu yang tidak sama jenisnya dalam suatu organisasi. Jika organisasi yang berbentuk perusahaan, maka yang menjadi publik internal adalah karyawan dan pemegang saham. Menurut publik internal menurut Wijaja 2010,
Tujuan daripada hubungan masyarakat ke dalam ialah pada hakikatnya untuk meningkatkan kegairahan bekerja para karyawan lembaga atau instansi yang bersangkutan. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, employee relation. Memelihara hubungan khusus antara manajemen dengan karyawan dalam kepegawaian secara formal, misalnya mengenai penempatan, pemindahan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pensiun, dan sebagainya. Yang kedua, human relation. Memelihara hubungan khusus antara sesama warga dalam perusahaan secara informal, sebagai manusia atau secara manusiawi. Pergaulan antara manusia bukan sebagai hubungan manusia secara formal. Yang ketiga, labor relation. Memelihara hubungan antara direksi atau manajer dengan serikat-serikat buruh dalam perusahaan serta turut menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Karenanya turut melancarkan hubungan yang humoris antara kedua belah pihak. Yang terakhir, stockholder relation atau pemegang saham, sesuai dengan sifat dan kebutuhan perusahaan, yaitu mengadakan hubungan dengan para pemegang saham. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai publik internal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hardianti Besalatia. Saya akan melanjutkan materi kami yaitu mengenai pelayanan prima dalam public relation. Pengertian pelayanan prima, sering berkembangnya era global saat ini, masyarakat menuntut adanya peningkatan kualitas kinerja, salah satunya kualitas pelayanan. Pelayanan yang berkualitas atau sering disebut pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Pelayanan prima di kantor penting dilakukan karena dengan adanya pelayanan yang terbaik yang diberikan akan memberikan citra dan nama baik bagi kantor tersebut. Pelayanan prima memberikan kesan pertama sampai akhir dalam melayani tamu. Dengan adanya sistem tersebut dapat digunakan oleh semua pihak dalam pengambilan suatu keputusan maupun mempermudah kegiatan operasional suatu perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan dapat berjalan dengan cepat, mudah, efektif, dan efisien dalam melakukan pemantauan kinerjanya. Tujuan pelayanan prima ini adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan pada pelanggan. Untuk mendapatkan memberikan pelayanan dapat menjalin hubungan yang baik dengan para pelanggan, maka yang menjadi kunci keberhasilan adalah orang atau humam, karena pelayanan dapat menjalin hubungan dengan pelanggan merupakan interaksi antara pekerja, perusahaan dengan masyarakat di luar perusahaan. Adapun keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan pelayanan prima antara lain keputusan pihak pelanggan untuk segera membeli produk yang kita tawarkan pada saat itu, kemudian membutuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang atau produk perusahaan yang bersangkutan, kemudian mempertahankan pelanggan agar tetap loyal menggunakan produk produsen yang bersangkutan. Yang keempat itu dapat menghindarkan terjadinya tuntutan-tuntutan terhadap penjual yang tidak perlu kita dengarkan. Pelayanan prima harus ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang handal, mempunyai visi yang jauh ke depan, dan dapat mengembangkan strategi dan pelayanan prima yang mempunyai keunggulan. Keterampilan sikap, perilaku, dan motivasi merupakan upaya pembinaan yang tidak dapat pada diklat pada umumnya memberikan keterampilan dan pembentukan keahlian kerja. Pembentukan sikap, perilaku, dan motivasi merupakan pembagian dari pembelajaran berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk menjadikan pelayanan terbaik, tidak cukup hanya memiliki sikap dan perilaku yang mendukung, serta memberikan motivasi tinggi dalam pelaksanaan pekerjaannya. Kualitas pelayanan sendiri memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Namun, dari beberapa definisi yang dikemukakan, terdapat beberapa kesamaan. Yang pertama, kualitas merupakan usaha untuk memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua, kualitas merupakan kondisi mutu yang setiap saat mengalami perubahan. Yang ketiga, kualitas mencakup proses, produk, barang, jasa, manusia, dan lingkungan. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan proses, produk, barang, jasa, manusia, dan lingkungan yang memenuhi harapan. Kemudian ada fungsi pelayanan prima. Pada hakikatnya, pelayanan prima adalah salah satu usaha yang dilakukan perusahaan untuk melayani pembeli atau pelanggan
dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan, baik yang berupa produk barang dan jasa. Kemudian ada fungsi pelayanan prima melayani pelanggan dengan ramah, tepat dan cepat, memenuhi dan memuaskan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka yang pertama memberdayakan masyarakat sebagai pelayan publik, yang kedua membangun dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, kemudian ada tujuan dan manfaat pelayanan prima. Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Pelayanan prima dalam sektor publik didasarkan pada aksional bahwa pelayanan adalah pemberdayaan. Pelayanan prima dilaksanakan dari dua sektor, yaitu sektor publik dan sektor bisnis. Kemudian ada konsep dasar pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah salah satu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau masyarakat. Adapun konsep pelayanan prima menurut Baratam yaitu kemampuan atau ability, kemampuan tertentu yang mempunyai kemampuan kerja yang bidang kerja yang ditekuni yang dibutuhkan untuk menunjang program layanan prima, seperti melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi, menggunakan humas sebagai alat dan membina hubungan ke dalam dan keluar organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian ada sikap atau attitude, perilaku tertentu yang harus ditonjolkan ketika berhadapan dengan pelanggan. Keberhasilan bisnis industri jasa pelayanan akan sangat tergantung pada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sikap pelayanan yang diharapkan tertanam pada diri para karyawan adalah sikap yang baik, ramah, penuh simpatik, dan mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaan. Jika kalian menjadi karyawan suatu perusahaan, sikap kalian akan menggambarkan perusahaan kalian. Kalian akan mewakili citra perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggan akan menilai perusahaan dari kesan pertama dan dengan berhubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Sikap yang diharapkan berdasarkan konsep pelayanan prima adalah yang pertama, sikap pelayanan prima berarti mempunyai rasa kebanggaan terhadap pekerjaannya. Yang kedua, memiliki pengabdian yang besar terhadap pekerjaan. Yang ketiga, senantiasa menjaga martabat dan nama baik perusahaan. Yang keempat, sikap pelayanan prima adalah benar atau salah tetap perusahaan saya. Ya, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan menjawab pertanyaan dari tiap-tiap kelompok, yaitu kelompok 1. Pertanyaannya yaitu jelaskan hubungan public relation dengan dunia marketing. Jawabannya adalah hubungannya sangat erat karena dunia marketing dengan peran public relation saat ini sangat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuannya yaitu secara finansial maupun tujuan kepada internal atau eksternal perusahaan. Dan public relation tidak hanya terfokus pada ruang lingkup publik internal dan eksternal saja, akan tetapi telah cenderung mendukung program pemasaran sehingga kegiatan public relation telah menjadi bagian dalam program pemasaran.
Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2 yaitu menurut pemateri, berita seperti apa yang biasanya digunakan publisitas dalam public relation? Jawabannya yaitu berfokus pada mempromosikan produk-produk pengeluaran baru, contohnya seperti alat elektronik maupun non-elektronik, agar dapat menarik konsumen untuk berbelanja di suatu perusahaan dan lain-lain. Dan apabila produk di sebuah perusahaan dikabarkan berbahaya dan tidak layak pakai, maka produk tersebut tersebar kepada publik. Tugas public relation adalah memperbaiki citra dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3 yaitu jelaskan faktor apa saja yang harus menjadi perhatian bagi seorang public relation marketing dalam hal memberikan pelayanan yang unggul. Jawabannya yaitu pertama, meningkatkan biaya promosi periklanan yang tidak seimbang dengan hasil keuntungan yang diperoleh perubahan. Kedua, persaingan yang ketat dalam promosi dan publikasi baik melalui media cetak maupun elektronik. Ketiga, selera konsumen yang terlalu cepat berubah atau tidak loyal terhadap suatu produk. Dan terakhir, nomor 4 yaitu menurunnya minat konsumen untuk memperhatikan isi tayangan iklan. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan sekaligus jawaban akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmiwati Stiko. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan kepada kelompok kami. Pertanyaan dari kelompok keempat, bagaimana peranan marketing public relation dalam upaya mencapai tujuan organisasi? Yang pertama itu menumbuh kembangkan kesadaran konsumennya terhadap produk yang tengah diluncurkan itu. Kemudian yang kedua, membangun kepercayaan konsumen terhadap citra perusahaan atau manfaat atas produk yang ditawarkan atau digunakan. Kemudian yang ketiga, mendorong antusiasme melalui suatu artikel sponsor tentang kegunaan dan manfaat suatu produk. Kemudian yang keempat, menekan biaya promosi iklan komersial baik di media elektronik maupun media cetak dan sebagainya demi tercapainya efisiensi biaya. Kemudian yang kelima, komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen termasuk upaya mengatasi keluhan-keluhan atau komplain handling dan lain sebagainya demi tercapainya kepuasan pihak pelanggannya. Yang keenam, membantu mengkampanyekan peluncuran produk-produk baru dan sekaligus merencanakan perubahan posisi produk yang lama. Kemudian yang ketujuh, mengkomunikasikan terus-menerus melalui media public relation atau house public relation journal tentang aktivitas dan program kerja yang berkaitan dengan kepedulian sosial dan lingkungan hidup agar tercapainya publikasi yang positif di mata masyarakat atau publik. Yang kedelapan, membina dan mempertahankan citra perusahaan atau produk barang dan jasa baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanannya yang diberikan kepada konsumennya. Kemudian yang kesembilan, berupaya secara proaktif dalam menghadapi suatu kejadian negatif yang mungkin akan muncul di masa mendatang. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5. Apa tindakan yang harus dilakukan oleh seorang public relation dalam mengatasi karyawannya yang menggunakan media sosial yang kadangkala tak mempertimbangkan resiko penggunaan media sosial tersebut? Jawabannya ialah tindakan untuk mengantisipasi hal tersebut, yaitu perusahaan perlu memiliki kebijakan terkait media sosial. Adapun kebijakan media sosial itu yaitu yang pertama, blog, situs web, dan profil media sosial pribadi harus mencantumkan pernyataan sangkalan dengan jelas bahwa pandangan yang dikemukakan penulis adalah pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan perusahaan. Kemudian yang kedua, harus mempresentasikan diri dengan akurat dan menyatakan hubungan Anda dengan perusahaan secara jelas sebagai perwakilan independen. Dilarang menyatakan diri sebagai karyawan, agen, atau lainnya. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan merek dagang atau merek perusahaan
pada nama pengguna atau nama panggilan dalam platform media sosial manapun. Ini termasuk tapi tidak terbatas pada Twitter, Facebook, dan LineKit. Kemudian yang keempat, informasi yang dipublikasikan di blog, situs web, dan profil media sosial Anda harus tunduk dan mematuhi kebijakan dan prosedur. Ini juga berlaku bagi komentar yang dikirimkan ke blog, forum, dan situs jejaring sosial lainnya. Kemudian yang kelima, perwakilan independen tidak boleh menggunakan atau mencoba mendaftarkan atau menjual nama dagang, merek dagang, nama layanan, merek layanan, nama produk atau turunannya milik perusahaan dan perusahaan yang terkait dengannya untuk nama domain internet atau alamat email. Kemudian yang keenam, mengidentifikasikan diri Anda sebagai perwakilan independen. Anda mengidentifikasi diri Anda dengan citra merek dan nilai-nilai perusahaan. Dengan demikian, aktivitas online Anda dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap perusahaan, produk, dan layanannya. Yang keenam, pertanyaan dari kelompok 6, apa yang dimaksud dengan social public relation dan apa saja peran marketing public relation? Social public relation adalah menjalani komunikasi untuk membangun hubungan baik dan positif antara organisasi dan publiknya. Selanjutnya, peran marketing public relation. Yang pertama itu membantu dalam peluncuran produk baru. Kemudian yang kedua, membantu dalam reposisi produk yang matang. Kemudian yang ketiga, membangun kepentingan atau minat dalam sebuah kategori produk. Yang keempat, mempengaruhi target kelompok yang spesifik. Yang kelima, membela produk yang mengalami masalah publik. Kemudian yang terakhir, yang keenam, membangun citra perusahaan dengan cara yang mencerminkan kebaikan pada produk-produknya. Baiklah, itulah sedikit jawaban dari saya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan kepada kelompok kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hardianti Biasalakia. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yakni kelompok 10. Nah, langsung saja kepada pertanyaan pertama dari kelompok 7. Bagaimana strategi dari marketing public relation dalam meningkatkan citra perusahaan? Nah, jadi strategi marketing public relation, pendekatan antara corporate public relation dan marketing public relation adalah strategi marketing public relation. Nah, fungsi marketing public relation adalah menyelaraskan, mengupayakan integrasi dan sinkronisasi antara tujuan corporate public relation yang membangun citra perusahaan dan memelihara reputasi perusahaan dengan tujuan marketing public relation yang mengenalkan membentuk persepsi, mendorong preferensi hingga menjaga loyalitas pelanggan terhadap reputasi. Kemudian pertanyaan dari kelompok 8. Pertanyaannya yaitu berikan contoh tentang organisasi sektor dan organisasi swasta dan apa yang dimaksud dengan moneter. Mohon dijelaskan. Nah, yang pertama itu organisasi sektor publik. Jadi, cakupan organisasi sektor publik di setiap wilayah negara tidak sama. Di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, sejumlah perusahaan di mana pemerintah mempunyai saham atau BUMN dan BUMD, organisasi bidang pendidikan, serta organisasi bidang kesehatan. Nah, sementara sektor swasta adalah private sector, adalah bagian dari ekonomi di luar kepemilikan pemerintah, terdiri dari individu atau rumah tangga dan bisnis. Individu atau kelompok individu mengendalikan bisnis dan tujuan utama mereka adalah untuk mendapat untung. Dalam makroekonomi, sektor ini masih terbagi lagi menjadi dua, yakni sektor bisnis dan sektor rumah tangga. Nah, kemudian mengenai kebijakan moneter, kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan
yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian pertanyaan terakhir dari kelompok 9, sebutkan dan jelaskan salah satu pendekatan marketing public relation serta berikan contoh kasus pendekatan marketing public relation yang terjadi di masyarakat. Nah, marketing public relation sebagai suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program-program yang memungkinkan terjadinya pembelian dan pemuasan konsumen melalui komunikasi yang baik mengenai informasi dari perusahaan terhadap citra merek, brand image terhadap suatu produk tertentu. Contoh dari kasus pendekatan marketing public relation yang terjadi di masyarakat itu yaitu contohnya dalam promosi pariwisata. Studi kasus dengan pendekatan marketing public relation. Baik, terima kasih. Itulah jawaban yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.